Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema malam ini Gus, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 125, kalau enggak keliru. Bunyinya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu fi khalidina fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ayat ini menerangkan tentang azwaj itu Gus, baik laki-laki maupun perempuan, yang dimana mutahharatun fiha khalidun. Apakah ini dirasakan di dunia, apakah itu dirasakan di akhirat? Yang nomor satu. Yang kedua, apakah suami istri ataupun anak-anak mereka itu bisa bertemu kembali di akhirat Gus? Tentang ayat 125 Al-Baqarah itu Gus, kalau bertemu itu kenapa, kalau tidak bertemu itu kenapa Gus? Yang dimaksud dengan azwaj mutahharatun itu lagi Gus. Begitu Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Para bapak ibu hadirin dalam poros derek sedaya ingkang dadi hormatan, mboten usah mutenteng Pak nggih, santai mawon. Tarik napas dulu nggih. Monggo sambil menikmati hidangan nggih. Kula panjenengan napa saged ngraosaken sakniki-niki rumangsa atine niku biar ngoten Pak nggih. Nek kula saged Pak nggih, ibarat kados wau dices wae, ngeces. Kalau dulu atau kemarin-kemarin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali kita ketemu, kita ngaji bareng. Gini kemarin itu tanggal 20 di Jatiroto, 10 hari jatuh sekarang ini sudah ketemu lagi. Hati itu merasa biar padang malih Pak nggih. Jenengan nggih ngrasaken ngoten niku Pak nggih. Nggih. Mangke wangsul rumangsa enteng ngoten nggih. Mangke panggih malih, kena ces malih, enteng malih, biar malih. Nggih Pak nggih. Nggih ngoten. Pun kados wau ingkang kula sampaikan bahwa jamaah dari Jatiroto kemarin menyisakan 4 orang penanya yang tidak kebagian waktu. Oh enggak hadir nggih. Oh nggih. Nggih monggo disilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari jamaah Jatiroto menanyakan tentang apa yang dikatakan oleh Gus tadi awal-awal pembicaraan. Saya cuma satu aja pertanyaan, bagaimana seorang muslim mempunyai garwo yang double yang tadi itu disampaikan, sedangkan seorang muslim apabila beristri 2 harus berlaku adil. Sedangkan keadilan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana posisi muslim di mata Allah? Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara sifat basariyah manungso Pak, mboten saged adil. Mboten saged. Memang ada satu ayat yang menegaskan fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha waruba. Tapi kan ada ayat berikutnya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kita manusia iki
Kalau yang muncul sifat basariyah, siapapun kita, nyun sewu ya, bah kita disebut kiai, bah santri, bah duduk kiai, bah duduk kiai, duduk santri, mboten saged. Kecuali seorang muslim itu sifat basariyahnya sudah Allah ganti dengan sifat basirah. Itu kan sifat Allah. Contoh Rasulullah. Jangan dianggap beliau itu wakilah. Zaujahnya itu 4 itu karena beliau itu termasuk golongan hiper ya, ngarani hiper ngaten. Hipersonik apa ya apa ya. Ada yang menuduh Rasulullah itu seperti itu. Keliru pol niku. Mboten saged, Pak. Walaupun saya, jikalau muncul sifat basariyah dalam diri kita itu, pasti kita nggak bisa ngadil. Mboten saged. Kecuali sifat basariyah itu sudah Allah ganti dengan sifat basirah. Makanya sifat adil itu hanya milik Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Makanya belum Allah sudah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawa kita cukup 1. Saiki kalau kita bicara ngadil iku apa ya ngene. Mbok nom sak wulane 10, anake 3. Mbok wek anake 5, padha 10-e. Apa ya gitu adil? Beda. Kebutuhan di rumah tangga antara mbok wek dengan mbok nom iku mboten sama. Mboten sama. Nah, terus bagaimana caranya? Ngeten. Kula mboten muruki lho Bu nggih. Mboten muruki. Cuman berhubung ini ada pertanyaan, harus saya jawab. Ojo dadi menungso. Maksudnya sifat karakter sampean. Artine nek cara bahasa tauhid, hati jenengan jangan duduk di taholli, tapi duduklah di tajal pun. Teng mriki beres pun. Sehingga jenengan semakin banyak istri semakin baik. Loh, kok iya? Ngeten. Kalau hati sampai duduk di tajali, otomatis narik istri sampai ikut di tajal. Kalau sudah duduk di tajali semuanya, ukurannya bukan dunia sudah. Walaupun pedake niku beda merek. Si A wedake Viva, si B Vivo. Misalnya, ati mboten ono hasud, Pak. Berhubung sudah duduk di tajalli, maka hati enggak ada Pak perbedaan. Mbok wek, mbok nom, setengah tuwek, setengah nom, pas papat ya. Nek semua ono kuno, mboten kesru, Pak. Apalagi secara fisik sampai menjadikan satu rumah. Tepak. Pertanyaane ibu, ndi ana wong wedok gelem ngono? Ngapunten ingkang kathah. Estu ngapunten. Rasulullah ditindakno Gusti Allah iku hanya untuk rahmatan lil ngalamin. Jadi umpama wakila garwane iku 4, ditarik Allah lewat kanjeng Nabi ning tajalli, otomatis Pak mboten ana cemburu krana kabeh iku bidodari alam akhirat,
bukan bidodari alam nek bidodari alam dunya ya wis wajar ana cemburu. Cemburu teko pelayanan, cemburu teko uang, cemburu wis macam iku bidodari ngalam dunya. Tapi bidodari nek ngalam akhirat boten wonten cemburu. Lah saiki pertanyaane, garwa sampean termasuk bidodari akhirat apa dunya? Aku tak madhep rono. Nek dunya aja polah-polah. Lah ngoten nggih. Fawahidahai situ. Tapi nek bidodari akhirat pasti ngomong ngeten, Pak. Misale jenengan bi nek panjenengan sir melih monggo sampean jak mrene. Ayo diramut bareng-bareng. Tak dadakno dulur. Lah ngoten Bu nggih? Lho, terus jawabane dhewe ya sampean ya. Lho, ngoten lho. Niku bidodari akhirat iku ngoten. Sehingga mengapa keterangan nanggone hukum syariat sok kuwi he wong lanang disediani Allah bidodari enggak sitok tok, ndak. Tapi yo gak ono sing cemburu. Esuk digawe awan perawan maneh. Sore digawe bengi perawan maneh. Bahasaku cara akal gak beset ta sampe. Mboten enten ngoten. Guyon nggih, guyon. Guyon. Iku artine sifat siapapun basariah ini kok sudah dikekes Allah, diganti Allah sifatnya Allah basirah, maka enggak ada kata cemburu. Lah bagaimana cara muslim bisanya seperti itu? Ya niru Kanjeng Nabi. Apa? Wama arsalnaka illa rahmatalil ngalamin. Dadi sampean iku ngalamin iku kanggo seluruh umat, kanggo seluruh buat seluruh makhluk. Termasuk nek umpama saya individu garwa. Garwa sampean iku tuntuno nanggone Allah. Genahno ben iso tajali. Nek wis tajali, wis percaya nang aku. Mesti ngomong apa sing diomong dening para garwani Kanjeng Nabi. Abi boten pengin maneh. Nek nggih jenengan apa aku sing milihno. Lah biasa ngoten. Lho estu Bu. Biasane Pak, nek sing milihno iku garwa sampean digolekno umur-umur suwida. Boten mungkin. Wis tah ngandelo kula. Sing penting jenengan tajalio dulu baru nanti tariklah istri untuk bertajali. Itulah akan menjadi seorang muslim yang kafah. Islamnya sempurna. Udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sehingga jenengan tidak akan mengikuti sifat basariah karena keislaman sampean sudah sempurna. Nggih, lanjut. Mungkin nek mboten saged gending tak ewangi gending. Nggih, Mbah Nuwun. Bapak Ibu, sebelum melangkah ke pertanyaan kedua ada selingan Bu nggih. Mungkin dari panjenengan yang menghendaki kitab jilid 1, 2, 3 bisa berhubungan dengan kami atau teman-teman YouTuber yang ada di sini nggih. Atau mungkin jaket terus pakaian Jawa semua berlogo Jaya Baru niku nggih, matur nuwun. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, badene tanglet lho Gus. Gus, kula kan sering mireng niku enten makalah ngeten. Nggih, enten hubungane kali pernikahan iki, Gus. Wong wedok iku sakjane iku ya neraka katut, swarga nunut. Ngoten, Gus. Kados niku kan
tiang wedok niku kadose ing glunggung wonten mawon lho Gus. Kan sakno sakjane Gus. Ya napa niku maksude Gus? Sampun sembah nuwun. Neraka katut, swarga nunut. Ini ada kaitannya dalam satu ayat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal itu maksudnya adalah suami, ya, suami. Tergantung suaminya itu ngarahkan terhadap istrinya kemana, ke dunia kah atau ke akhirat. Diajak untuk bersenang-senang dengan mata dunya ataukah mata akhirah. Sebetulnya ada di situ. Sedangkan kebanyakan kita sebagai seorang suami loh ya, kebanyakan mengarahkan istri kita bahas bagaimana dunianya kita sukses. Kadang-kadang lho Pak, wonten sing sampak ngingu tuyul. Loh, saya wani ngomong ngeten karena saya tahu. Saya tahu sendiri perilakunya itu enggak mau sorot tapi pingin cepat sugih. Iku bukan cerita cerita apa jenis? Hoak niku. Coba jenengan sing tahu yang pernah dulinan di dalam dunia kasaf pasti akan tahu. Oh gitu toh. Ada seseorang keluarga itu moh sorok tapi ingin cepat sugih. Ada Pak, memang di dalam kitab Mambaul Hikmah, coba dilihat. Yang namanya uang kembali. Uang kembali itu misalnya uang saya 100 tak tukokno bensin. Engko iki balik mana duitnya? Kan badi to kula. Badi 100. Tak tukokno maneh, balik maneh. Tinggal berapa kali aku beli. Ada. Kitab Mambaul Hikmah. Oh no Pak, kitab iku. Kula moh gak ngaji kitab Mambaul Hikmah. Napa kebanyakan iku ngelmu-ngelmu karomah. Cukup saya membahas tentang tauhid aja. Bukan berarti saya melarang, boten lho ya. Niku hak panjenengan. Ada memang seperti itu. Sehingga di situ ada istilah wifik atau istilah wirid wonten teng mriku. Jadi dua iku balik tahu terus. Sedino satu hari kalau kita itu beli 10 kali berarti kita banyak uang 1 juta. Apa maneh sing diwefik iku mau nggih nyun 1000 ngoten langsung digawe tuku 10 balik maneh. Makane jenengan kadang-kadang sing jadi pedagang nyun sewu mungkin ada pengalaman lah. Duit sih sampean lebokno sampean itu gak ono 100 niku yo terjadi. Nyun sewu. Estu nyun sewu. Terkait masalah neraka katut, neraka surga itu kita sebagai suami bagaimana kita mengajak istri-istri kita kemana. Kita arahkan ke akhirat lewat jalur dinu tauhid apakah kita arahkan ke urusan dunia lewat jalur ilmu syariat kemawon. Lho sak kersa jenengan. Kan Islam, kesempurnaan Islam diterangkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kesempurnaan di dalam Islam itu adalah syariat thariqat hakikat makrifat. Ini meringkas dari unsur kita sebagai manusia jasmani dan rohani.
Syariat kita dididik jasmani kita dengan ilmu syariah supaya kita itu hablum minanas sesuai agama Islam. Apa? Al-imtithalul awamir wastinabun nawahi. Biar jasad ini menjalankan perkara apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Lah sekarang ruhaniyah kita didik dengan ilmu hakikat, kita didik dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf, itulah hati kita supaya hablum minallah itu terjaga. Nah, gitulah. Jadi istilah bahasa neraka katut iku apabila kita sebagai seorang suami memang tidak mengajarkan kita untuk ke akhirat. Jenengan sebagai ibu kok nganut? Ya nganut. Surga katut nyun sewu iku maksude kita sebagai suami kalau mendidik terhadap istri ke alam akhirat, mohon maaf iki bahasa katut minimal jenengan amanu. Itu di dalam surah Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaulah. Apabila seorang istri sudah mendengarkan ajakan seorang suami untuk ke alam akhirat ruhaniyahnya ini, terus dia beriman. Terus ketika fayat tabiuna aksanahu terus meninggal, jenengan meninggal, ya iki istilah swarga nunut. Swarga nunut karena sudah ada iman. Cuman saja fayat tabiuna aksanahu belum terlaksana. Apalagi sudah terlaksana, ibarat cara wong wuta dituntun wong gak wuta, nyampe mboten? Nyampe. Syarate sing dituntun iku nganut. Nek sing dituntun iku cerewet, ngapunten Bu, nggih. Ya dijejeki ya bisa. Nggih mboten saged. Diwara, Bu, ning ngarep sampean iku got. Kene tak tuntun. Jare sapa sih wong dalan enake ngene. Jenit namanya suami gak mungkin membiarkan jenengan sebagai istri iku terperosok lah, gak mungkin toh. Mesti direbut bagaimana caranya jenengan gak kecemplung got. Apalagi istrinya mboten wuta. Wis gak butuh nunut berangkat sendiri. Loh, istilah kados ngoten. Sekarang dibuka di dalam surah Al-Isra ayat 72. Allah bagaimana katakan tentang masalah perjalanan rohaniyah ke alam akhirat. Barang siapa yang mata hatinya ini masih buta terhadap Allah di dunia, sampai kapanpun ibadah sampean kali kula di mata Allah gak iso bener. Fahuwa fil akhirati amma. Di akhirat pun jenengan kali kula rohaniyah itu ya buta. Wa adallu, dan tersesat apa nih sabilan jalannya. Ya udah. Inilah pernyataan Allah di dalam surah Al-Isra ayat 72. Ini Quran, bukan hadis, bukan ijma' qiyas. Quran kita jadikan sebagai umat Islam hukum yang tertinggi. Nek Quran sik ra percaya, ya mbuh aku gak ngerti. Quran sudah tidak percaya, apalagi hadis, apalagi ijma' qiyas, hasil dari ijtihadul para alim ulama. Qurannya gak dipercayai, apalagi ijma' qiyas. Ya sembuh, aku gak iso ngomong. Jari istri nih ngene, aku biyen mondok gak tahu ro ngaji koyo ngono, Pak. Ngono misale ya. Jenengan sebagai seorang suami memang gak iso maca Quran, gak iso maca kitab. Tapi nah, perjalanan rohaniyah datang Allah nek sampean diwalik bahasa seperti itu daripada rame. Meneng wae. Daripada rame, wis meneng wae. Ditenono lah. Mungkin nek wis detik-detik ajal baru sadar.
Ayat ini sudah kami sampaikan kemarin itu. Orang yang pada saat di dunia mata hatinya itu ditakdirno Allah wuto ya, sehingga dinut tauhid itu tidak dipercaya. Kesadarannya nanti ketika saat idza ja'at humus sa'atu baghdatan, ketika masa yang ngagetkan itu datang, berarti masa sakaratul baru Pak sadar, karena sudah mulai meninggalkan alam dunia, baru sadar. Kesadaran yang seperti ini bagaimana mereka mengatakan, ya hasrotana, sungguh sengsara aku, getun aku. Loh wis, getun iku mesti ana mburi, gak mungkin ada di depan. Mula sangka iku iki Quran sudah memberikan petunjuk, jangan sampai kita masuk golongan yang seperti ini. Bagaimana caranya? Ya senajano garwa sampean suami jenengan gak ngerti sok maca Quran gak blas, apalagi maca kitab, tapi atine kok iso erut dalan nuju nang Gusti Allah. Pun ikutono Bu, ikutono, empun menteng kelek gara-gara dalil sing sampean kali kula belum tentu ngerti apa maksudnya dalil. Jadi Pak Bu, itulah maksudnya neraka katut, swarga nunut. Tapi Ibu tolong ojo njagakno nunut ya. Ibu berangkat dhewe wae. Lah ngoten lho. Ngoten. Enak to mlaku bareng padha meleke. Lho, cepet ndugi mekaten. Matur sembah. Kata-katae niki menawi timbang rame-rame meneng wae ngoten. Pun niki biar ganti suasana, ibu-ibu dulu nggih. Ada tanya? Monggo Bu. Kersane berubah suasana nggih, monggo. Ibu-ibu, Bu Sus mungkin. Mboten enten nggih. Kembali ke Bapak nggih, monggo. Oh, niki wonten. Nggih, saking anu. Wuluan nggih. Oh, Jatiroto nggih. Monggo silakan. Pak Uri kersane pun riyen. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Agak melenceng sedikit. Tes. Oh. Ada teman tanya ke saya, Gus. Kemudian saya juga tidak berani jawab terlalu terang. Teman saya ini punya istri, kemudian tentu punya mertua. Saudara kandung mertuanya itu 5. Yang jadi mertua itu saudara pertama, anak pertama, sehingga dengan hubungannya yang 5 itu jauh umurnya. Pertanyaannya adalah kita sudah paham bahwa kalau si mantu dengan mertua ini kan tidak batal wudhu, Gus. Tapi dengan saudara kandung mertua yang berikutnya 2 sampai 5 ini apa batal apa enggak, Gus? Karena ya mohon maaf kata teman saya itu rada anu Mas, soalnya ya mertua sik rada padha padha bojoku anune awake gitu, kretek atine. Dadi beliau juga khawatir gitu, Gus. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggarannya di dalam ilmu fikih niku orang yang kita sentuh wanita, batal atau tidak itu tergantung mana di antara orang yang tidak boleh kita nikah.
Orang yang tidak boleh kita nikah berarti itu tidak membatalkan wudhu. Orang yang boleh kita nikah itulah yang membatalkan wudhu. Contoh yang nggak boleh mertua, nggak boleh. Atau anak mertua, kalau mertua itu sudah kita duhul. Contoh gini. Saya nikah pada seorang wanita. Wanita ini punya anak 2. Perempuan-perempuan. Kemudian anak ini suka sama saya juga. Lah ibu ngeten iki. Sak keluarga. Aku sudah qabiltu, saya sudah qabiltu terhadap istri saya dan itu sudah saya duhul. Paham nggih saya duhul? Saya kumpuli. Ketika saat istri aku sudah aku kumpuli, maka anaknya istri aku itu tidak menjadikan aku batal. Enggak boleh. Kecuali ketika aku nikah sama si A ini tadi, belum saya kumpuli mati. Lalu anaknya boleh aku nikah. Berarti anaknya ini juga membatali wudhu. Jadi pelanggarannya gini Pak. Kalau saudara kandung mertua itu apakah membatalkan wudhu atau enggak? Boleh atau tidak kita nikahi? Kalau boleh maka yo batal kita menyegel, memegang atau bersentuhan, ya, itu berarti batalah wudhu kita. Tadi pelanggarannya adalah boleh atau tidak saudaranya istri aku, ya, itu aku nikah. Jawabannya boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Saya nikah seorang wanita 3 langsung. Adiknya langsung tak nikahi. 3 boleh. Walau bimajlisin, walaupun satu majelis, seakatan nih boleh. Mertua ngijabi kula, bahasane tak nikahno awakmu ambek si A si B si C binta aku misalnya, langsung qabil tuh tak terima, langsung angsal satu majelis. Kita kalau membahas tentang ilmu fuqaha Pak, memang banyak pendapat, gitu. Banyak pendapat. Khilaf itu biasalah. Beliau mengatakan, mohon maaf, saudaranya mertua itu nggak boleh, misalnya, kan ada apa ilatnya dong. Ada alasannya, yuk kita hormati. Wakila ada yang mengatakan nggak apa-apa, karena itu boleh kita nikah karena tidak membatalkan, karena membatalkan wudhu. Monggo. Satu yang tidak bisa khilaf Pak. Mulai zaman Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad, satu yang tidak bisa khilaf. Apa? Ani'budullaha wastanibut tauhid. Penyembahan. Hanya satu. Mboten nangsal ngalih-ngalih. Sebab Gusti Allah biyen kali Gusti Allah sekarang pancet mboten. Pancet. Makanya babakan ilmu syariat khilaf, ada mazhab ini, mazhab itu, wis biasa. Syariate Nabiullah Adam ya gak sama syariate Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad dulu dengan sekarang, dulu waktu berangkat haji ya pakai unta, jenengan enggak, karena zaman gitu loh Pak. Lah perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, di kalangan hukum syariat, empun dadekno drengki-drengkian. Ngaten ta? Sakniki ya nyun sewu, aku boleh sedikit ngomong di PBNU. Karena banyak pendapat di situ. Rodok kesro, gitu. PBNU.
Lah saiki pimpinane ngono. Apa maneh kita yang dipimpin? Biasa Pak, artinya khilaful pendapat itu biasa. Cuman bagaimana caranya hati tidak muncul drengki itu bagaimana? Sehingga tidak saling menjatuhkan. Cuman satu jawabannya. Kalau jenengan hati selalu ingat Allah, nggak mungkin akan drengki, nggak mungkin jenengan akan menang sendiri, nggak mungkin jenengan ingin kokoh sendiri, lainnya tidak, nggak mungkin. Itu kalau hati betul-betul sudah dekat datang Gusti Allah. Oke, ngoten. Ada lagi. Iya, matur sembah nuwun. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ini dari Ustadz Huri. Monggo sini nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema malam ini Gus, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 125, kalau enggak keliru. Bunyinya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu fi khalidina fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ayat ini menerangkan tentang azwaj itu Gus, baik laki-laki maupun perempuan, yang dimana mutahharatun fiha khalidun. Apakah ini dirasakan di dunia, apakah itu dirasakan di akhirat? Yang nomor satu. Yang kedua, apakah suami istri ataupun anak-anak mereka itu bisa bertemu kembali di akhirat Gus? Tentang ayat 125 Al-Baqarah itu Gus, kalau bertemu itu kenapa, kalau tidak bertemu itu kenapa Gus? Yang dimaksud dengan azwaj mutahharatun itu lagi Gus. Begitu Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba di cross check lagi suratnya tadi. Al-Baqarah 125. Kalau yang kami temukan Al-Baqarah 125, wa id ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna. Coba itu tadi mungkin Al-Baqarah sebelumnya, mungkin coba tolong dibantu. Sampun panggih. Sebab kalau 125 menceritakan tentang makom Ibrahim, mungkin ayat surat lain mungkin. Sing jelas ngeten, Basyiron. Belum ketemu kami. Ayat 2, oh, bukan
125 bukan ya? 25. Nek ngeten kan cetha. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabihat walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Respon ayat ini terkait kenikmatan. Apakah kenikmatan itu besok di akhirat yang kita terima pada saat pendidikan syariah? Miturut kacamata syariah memang gitu. Tapi kalau kita memakai kacamata hakikah, siapapun di dunia ini yang sudah bisa masuk alam akhirat. Bisanya kita masuk ke alam akhirat kalau miturut teladan Kanjeng Nabi wa dzakarallaha katsiron. Jadi betul Pak, itu kita alami di alam akhirat. Di dalamnya enggak mengenal babakan najis. Jelas sesuatu yang sudah Allah fitrahkan, sucikan. Artinya tidak ada unsur syirik sedikit pun hati seseorang jikalau sudah disebut sebagai ahlul jannah, enggak ada. Enggak ada. Ahlul jannah berarti alam akhirat. Berarti kalau kami jawab dari sisi kacamata hukum hakikat, ya siapapun ruhaniah sampean saat jasad ada di dunia ini sudah menikmati anugerah yang kekal itu di alam akhirat ini. Makanya tentang alam akhirat pandangan siapa kita memakai? Kalau pandangan syariat ya besok. Kalau dunia ini sudah terjadi kiamatul kubro. Setelah itu kiamatul yaumi yub'ats dibangkitkan. Setelah itu kiamatul atau yaumul hisab dihisab. Setelah itu baru kita melakukan proses sirotol mustaqim. Di situ kita akan menemui alam akhirat benar miturut kacamata syariat. Tapi kacamata hakikat bagaimana berbicara? Hakikat itu asli. Aslinya bagaimana? Ya sekarang ini Pak. Kanjeng Nabi pernah dawuh ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah laksana tanduran awakmu menanam untuk akhirat. Akal kita mesti jawab besok lah gitu dong. Padahal sekarang. Artinya alam akhirat itu sudah Allah ciptakan. Yang dianugerahkan terhadap kita tergantung kita mau masuk apa enggak. Sama dengan gini loh. Panitia tadi pengurus menyuruh saya minum kopi. Kalimat menyuruh, wabtagi, raihlah, dapatkanlah, carilah, itu kan perintah. Lah panitia ngomong, omben son kopi iku. Lah panitia menyuruh saya ngeten iki, kopi ini sampun siap derek. Sampun. Allah menyuruh sampean untuk mendapatkan akhirat wabtagi, raihlah, dapatkanlah fima ataka. Apa yang sudah Allah anugerahkan terhadapmu sudah disiapkan. Berupa apa? Darul akhirah. Berarti akhirat sudah ada. Tinggal kita mau masuk apa mboten. Makanya tadi saya tanya, Kanjeng Nabi bertemu Allah
di Sidratul Muntaha, bahasa syariate. Surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, lan sak piturute itu apakah beliau itu sudah wafat apa belum. Nek miturut ayat ini Kanjeng Nabi belum sedo. Secara jasmania beliau belum sedo. Makanya diturunkan ayat niki sebagai teladan Kanjeng Nabi. Limangkana yarjullaha, bagi orang yang hatinya itu ada keinginan Allah pada Allah. Ini termasuk teladan beliau. Liman itu adalah kembali kepada Rasul. Kepada Rasul. Lah, berhubung ini teladan, jenengan kali kula niki wajib menurut kula ya, miturut ayat ini wajib mempunyai keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Wal yaumal akhirah, di situ kuncinya wadzakarallaha katsiran, dengan berzikir. Sehingga dalam ayat lain tadi yang kita bahas, ketenangan jiwa hati itu disebabkan bidzikrillah, karena hati ingat pada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berikutnya ayat ini menyatakan, menegaskan, sesungguhnya hanya berzikirlah menjadikan hatimu damai. Maksudnya damai itu bertemu Allah. Jadi ini Pak ya, saya jawab secara hakikat sekarang Pak, bagi hati jenengan yang sudah dikehendaki Allah untuk bisa masuk alam akhir, syarat yaiku mau ora ono syirik belas titik omboten, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Kau akan bisa bertemu kepada Allah di saat kau sholat, ketika sholat itu kau sudah meniadakan dalam hatimu masiwallah, perkara selain Allah termasuk dirimu. Mekaten, matur suwun. Cukup. Ini dari ibu-ibu ini katanya singkat saja nih, monggo. Kula jamaah saking desa mriki Pak Yai badhe tanglet. Napa tiyang nek seda pas mbot ngadepi maut niku ketawise kok penak, mboten sakit niku. Ngadep napa? Ngadepi maut, ajal. Oh, menjelang ya. ajal. Nggih. Kok mboten sakit, marwana seda. Napa niku nurut tauhid niku jaminan masuk surga. Terus yang kedua ada yang meninggal hari Jumat, itu katanya bagus. Apa betul menurut tauhid? Kita aja, terima kasih. Apakah orang yang meninggal itu dia itu syahid dunya, berarti nggak sakit ya, nggak ngerepotno orang, ikut termasuk disebut orang yang husnul khotimah atau tidak lah gitu dah, atau orang yang meninggal dino Jum'ah. Secara hakikat itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Secara hakikat patokannya gini, ketika jenengan sedo kok hati iku sudah ini wajah tu wajia, walaupun posisi sakit atau dino sing gak enak, contohnya minggu niku dino mboten enak, gaden mergae tutup. Hati kalau betul-betul ini wajah tu wajia mesti husnul khotimah. Kan gini, itu dalam surat Al-An'am ayat 79 kalau nggak salah. Boleh kalau gosok Pak Bu?
Wong tuwa niku kudu wani sora. Mboten ngoten ta? Lho nggih, wajibe. Ojo dadi wong tuwa iku njak enak tok. Mboten angsal. Prinsipe wong tuwa ngene, wis tale ben bapakmu sing goblok. Anak-anake dadi wong sing pinter. Lah ngoten nggih. Sekolah sing kena. Wis biasa. Apa mang surat sing ajeng kula tulis? Oh iya, Al-An'am. An'am 79. Di sini ada dua kategori, Pak. Ada yang golongan ini wajah tu menuju wajia. Ada yang bukan wajia, sifati wajia. Apa? Lilladzi fatoros samawati wal fatoros samawati wal ardo. Ma fis samawati wal ardo. Dua hal ini hati manusia. Ada yang sudah wajah ruh ini menghadap wajah Allah. Pundi Pak wajah Allah? Urip. Pundi urip iku? Pun dong? Dong, oke. Ada yang seperti ini manakala jenengan sudah tahu titik kebenaran, maka apapun kondisi sampean ambek nyambut gawe tah, waktu sampean sepedaan motor tah, waktu sholat tah, waktu apa. Kalau jatuhnya hati jenengan sudah betul-betul wajia, mesti husnul khotimah. Niki suhud apa? Suhud akhirat. Makanya dalam syariat itu ada istilah wong mati iku ono wong mati apik dunya ya apik akhirat. Wonten sing apik dunya. Ya contohnya kalau wau jenengan syahid dunya gak lara belas. Turu gak tangi. Terus maneh jenengan waktu sholat sujud gak bangun-bangun, suhud syahid dunya. Saya katakan syahid dunya itu secara jasmani, ada hubungan ta'aluk dengan jas. Pertanyaannya ruhnya bagaimana? Yang tahu kan cuman Allah, yang tahu cuman Allah, yang memberi hukum mesti ikut cuman Allah. Makanya ketika saat Quran berbicara ini sak temene ingsun iku wajah tu ngadep sopo ingsun, maksudnya bukan jasad iki sing madep. Cara syariat ya iki hakikate ruhaniyah. Kepada siapa? Wajia, wajah Allah. Lah sebelum ayat 79 tolong dibuka 78. Ini menceritakan kisah beliau Nabiullah Ibrahim. Ayat 78 di situ dikatakan Nabi Ibrahim saat itu masih menerka bulan, bintang, matahari. Ikut Tuhan. Artinya apa Pak? Waktu jenengan kali kula salat kok isine samawati wal ard. Iku kisah sejarah seperti Nabiullah Ibrahim masih mengatakan
pada saat itu bahwasanya bulan, bintang, matahari itu tuh Tuhan. Isini langit bumi. Mengapa kita seperti ini? Karena kita belum bisa menerima ajaran yang mendorong hati jenengan untuk menghadap wajah. Sehingga kalau boleh saya katakan, siapapun kita, ketika kita itu ibadah, terutama sholat, kok hati itu menghadap dua hal ini, ikilah makhluk toh Pak ya, makhluk. Maka bagaimana ayatnya? Di situ wama ana minal musyrikin, manafinya nggak ada. Wa ana minal musyrikin. Boleh jadinya gini, musyrikin. Dan saya masih termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Hakikate hatinya kita. Tapi kalau wajah ruh sampean imanul haq, niki lho wajah roh sampean niki. Sesuai dengan apa yang dimaksud wajah di sini, wis mboten menghadap ini, maka akhirnya berlakulah wama ana minal musyrikin. Dan saya tidak termasuk golongan yang menyekutukan Allah. Bulan bintang kini memang sudah hilang wis, Nabi Ibrahim. Proses kita memang gitu Pak. Sholat mesti hati kita menghadap ini. Lah bagaimana caranya kita bisa ini wajatu wajiyah? Lah ada 3 syarat. 1, 2, 3. Ilmu, ngamal, istiqomah. Ilmu mana yang caranya mengesahkan Allah, amal kudu dijalankan di tengah sholat atau di tengah perilaku-perilaku dohiriyah. Bagaimana caranya menjadi sesembah menyang Allah, sebab Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, hanya disuruh menyembah. Sholat bagaimana jadi menyembah, kerja bagaimana jadi menyembah, ada di sini. Istiqomah terus menerus. Jadi Bu, miturut bahasa ilmu tauhid, gerakan fisik jenengan kali kula belum bisa 100% dijadikan patokan husnul khotimah atau tidak. Yang tahu husnul khotimah secara ruhaniyah hanya Allah saja. Lah tengere ngelmune niki wau. Kalau betul-betul hati betul-betul sudah menghadap terhadap Allah yang sebenarnya, maka mesti husnul khotimah. Mekaten Bu. Nggih, cukup. Monggo Bapak Ibu kita tutup kelawan doa. Mudah-mudahan semua apa yang malam hari ini Allah berikan ilmu untuk menjadikan ibadah betul-betul menghadap pada Allah dengan manfaat dan barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.